Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sehat semua. Kali ini Bapak dalam video ini akan menyampaikan tentang materi kedatangan bangsa Barat yang masuk ke Indonesia dan dalam materi ini kita akan mencari tahu faktor-faktor apa saja yang menyebabkan bangsa Barat datang ke Indonesia. Dan selanjutnya kita lihat di slide yang sudah Bapak siapkan untuk presentasi kali ini. Yang pertama yaitu peta kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Nah, kalau anak-anakku lihat peta kedatangan bangsa Barat ke Indonesia itu kebanyakan kalau melalui laut itu melalui benua Afrika, lalu masuk ke India, Filipina, baru ke Indonesia. Tapi ada juga yang langsung dari benua Afrika masuk ke wilayah Maluku. Dan perlu anak-anak ketahui bahwa ada beberapa negara yang pertama kali datang ke bangsa Indonesia, bangsa Barat itu diantaranya ada Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Nah, yang pertama kali datang ke Indonesia adalah Portugis. Kita kenal dengan Alfonso de Albuquerque. Nah, anak-anakku, kalau membicarakan tentang kedatangan Portugis ke Indonesia, dari tahun 1486 itu sebenarnya Bartolomeo Dias melakukan pelayaran pertama kali menyusuri pantai barat Afrika. Ia bermaksud melakukan pelayaran ke India, namun gagal. Nah, perjalanan ini dilanjutkan oleh Alfonso de Albuquerque dan Alfonso berhasil masuk ke wilayah Malaka di tahun 1511. Dan selanjutnya pada tahun 1512 Alfonso sudah bisa masuk ke wilayah daerah Maluku. Dan itu pertama kali Portugis datang ke Indonesia. Nah, anak-anakku. Nah, selanjutnya kita melihat bangsa Spanyol masuk ke Indonesia. Nah, bagaimana dengan bangsa Spanyol masuk ke Indonesia? Nah, anak-anakku, bangsa Spanyol masuk ke Indonesia itu, pertama bangsa Spanyol masuk ke Filipina. Nah, yang dipimpin oleh Ferdinand Magellan. Ferdinand Magellan itu meninggal dalam pertempuran yang cukup dahsyat dengan Filipina. Dan perjalanan tersebut akhirnya dilanjutkan oleh Del Cano, ya, Sebastian Del Cano. Nah, Kapten Sebastian Del Cano ini berhasil mencapai Kepulauan Maluku pada tahun 1521. Nah, perlu ketahui anak-anak, kedatangan Spanyol ini sangat disambut baik oleh Kesultanan Tidore yang memang karena pada saat itu Kesultanan Tidore sedang mengalami persaingan ataupun terjadinya perselisihan dengan Ternate yang sudah terlebih dahulu kerajaan Ternate itu bekerja sama dengan bangsa Portugis. Nah, persaingan ini berakhir perselisihannya dengan adanya perjanjian Saragossa, yaitu keturunan Portugis di sebelah barat garis Saragossa dan keturunan Spanyol di sebelah timur garis Saragossa. Nah, anak-anakku, bisa kita lihat ini peta Maluku zaman Portugis dan Spanyol pada saat itu, ya, di mana di sini juga diilustrasikan adanya kedatangan bangsa Portugis yang disambut baik oleh kerajaan Ternate yang memang mereka ingin bekerja sama untuk mengalahkan Kesultanan Tidore. Jadi pada saat itu sebenarnya Portugis sudah melakukan prinsip adu domba. Selanjutnya lagi yaitu kedatangan Sir Francis Drake. Nah, ini dari Inggris. Sir Francis Drake itu datang ke Indonesia, walaupun pengaruhnya tidak begitu besar karena kerajaan Inggris menyerahkan sepenuhnya pada Persekutuan Dagang EIC atau East Indian Company yang akhirnya Inggris sendiri terdesak dan menyingkir ke Asia Selatan dan Timur.
Selanjutnya lagi yaitu Cornelius de Houtman. Nah, kita tahu Cornelius de Houtman ini dari Belanda. Anak-anakku, Cornelius de Houtman memimpin ekspedisi itu sekitar tahun 1595. Nah, armadanya mengarungi ujung selatan Afrika, selanjutnya terus menuju ke arah timur, melewati Samudra Hindia, dan tahun 1596, armada Houtman tiba di Pelabuhan Banten melalui Selat Sunda. Nah, di sini kedatangan de Houtman ini disusul dengan ekspedisi-ekspedisi yang lainnya yang menyebabkan adanya persaingan yang ketat perusahaan-perusahaan Belanda untuk menguasai wilayah Indonesia, dan akhirnya dibentuklah VOC pada tahun 1602. Oke, dan anak-anakku, kita lanjut lagi untuk mengetahui bagaimana faktor kedatangan bangsa-bangsa Eropa yang masuk, bangsa-bangsa Eropa itu masuk ke Indonesia, bangsa asing itu. Nah, faktor utama mereka datang adalah adanya rempah-rempah yang ada di Indonesia. Nah, rempah-rempah ini memang di Indonesia sangat berlimpah, sumber daya alam yang sangat luar biasa. Di Indonesia iklimnya tropis dengan musimnya hanya penghujan dan juga kemarau. Nah, dua musim inilah yang membuat tanah-tanahnya di Indonesia begitu subur, ditambah lagi dengan tanah vulkanik karena Indonesia merupakan area vulkanik, sehingga tanah yang subur ini membuat tumbuh-tumbuhan itu tumbuh dengan baik. Dan tentu kita tahu bahwa di Indonesia yang paling terkenal rempah-rempahnya itu ada seperti cengkeh, lalu juga ada seperti kemiri dan pala, dan ini banyak sekali dibutuhkan oleh bangsa-bangsa Eropa. Dan selanjutnya lagi kita melihat di sini ada foto yang menunjukkan bahwa bangsa Belanda itu menjadi tuan dan bangsa kita menjadi pekerjanya. Memang penjajah itu cukup memberikan penderitaan buat bangsa kita, dan tentu mudah-mudahan ini tidak terjadi dan cukup selesai sejarah masa lalu saja. Faktor selanjutnya adalah adanya motivasi 3G, Glory, Gospel, and Gold. Kalau kita coba pahami anak-anakku tentang 3G ini, ya, anak-anakku mungkin pernah mendengar waktu SD di pelajaran IPS apa itu 3G itu. Kalau diartikan satu persatu, gold itu artinya adalah emas, identik dengan kekayaan, dan sedangkan glory bermakna kejayaan, sedangkan gospel adalah keinginan bangsa barat untuk menyebarluaskan atau mengajarkan agama Nasrani, khususnya agama Kristen, ke bangsa-bangsa Asia, Afrika, dan Selatan. Nah, anak-anakku, 3G ini menjadi semboyan bagi negara-negara Eropa yang datang pada saat itu, dan kita kenal dengan imperialisme kuno. Nah, imperialisme kuno ini berbeda dengan imperialisme modern. Imperialisme kuno itu lebih cenderung mengambil, mengkeruk dan mengambil kekayaan negara jajahan sebanyak mungkin pada saat itu. Dan faktor yang ketiga adalah adanya revolusi industri. Revolusi industri mungkin anak-anakku juga pernah mendengarnya. Revolusi industri adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang dari sebelumnya menggunakan tenaga manusia atau hewan menjadi tenaga mesin. Nah, revolusi industri ini diawali dari penemuannya adanya tenaga uap. Pada saat itu banyak sekali masyarakat Eropa yang sebenarnya ketika revolusi industri mengalami tekanan ekonomi yang luar biasa. Kenapa? Karena banyak masyarakat yang menganggur dikarenakan tenaga mereka itu tidak begitu banyak digunakan dan lebih banyak menggunakan tenaga mesin. Dan tentu saja industri yang menggunakan mesin lebih cepat dalam memproduksi barang sehingga membutuhkan bahan baku yang cukup banyak, dan bahan baku inilah yang menjadi faktor utama mendorong
masyarakat bangsa asing untuk datang ke berbagai wilayah agar bisa menguasai rempah-rempah. Nah, dari Bapak cukup sekian materinya nanti, dan materi selanjutnya di video yang season berikutnya, yaitu tentang monopoli, kerja paksa, sewa tanah, dan juga adanya tanam paksa, ya. Oke, anak-anakku, dari Bapak cukup sekian, terima kasih. Dan ada hal yang terakhir, yaitu kesimpulannya bahwa 3 faktor penyebab kedatangan bangsa asing ke Indonesia. Yang pertama adalah rempah-rempah, yang kedua adalah motivasi 3G, Gold, Glory, dan Gospel, dan yang ketiga adalah revolusi industri. Oke, baik anak-anakku, untuk terakhir, coba oleh kalian catat baik-baik esensi dari video ini, dan selanjutnya adalah Bapak meminta kalian untuk coba mengeksplor di sumber-sumber apakah buku ataupun internet untuk mencari bagaimana bentuk petualangan-petualangan para pemimpin-pemimpin bangsa asing yang datang ke Indonesia. Jadi kalian coba deskripsikan, ceritakan bagaimana mereka bisa datang ke Indonesia. Karena selama perjalanan mereka memiliki catatan-catatan yang penting, sehingga banyak sekali ekspedisi-ekspedisi yang hadir ke Indonesia. Terima kasih semuanya, sehat selalu, jaga kesehatan, jangan lupa menjalankan sholat 5 waktu, dan untuk agama non-muslim, jalankan ibadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.